Saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat roh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustadz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi ini. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris, karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan Bronis. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan, disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik, sudah kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis, hari ketiga mereka mulai tersenyum karena mendapat SMS lucu-lucu, kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090, berlangganan 2000, bila tidak setuju unrek, sudah di unrek tetap dikirim juga. Hari keempat mereka mulai mengambil remote dan menonton. Istri tersenyum sendiri di kamar, anak tertawa sendiri di kamar masing-masing, karena mereka punya TV di kamar masing-masing. Dan tak lama setelah itu mereka pun mulai membuka laci mencari mana surat tanah, mana surat mobil. Mereka hari Senin mulai ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa'asaddaqa, aku mau bersodakoh, bukan somat, aku mau bersodakoh. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersodakoh. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Alhamdulillah, orang Jawa Barat rajin bersodakoh, buktinya masjid yang besar ini. Nampaknya yang bersodakoh tidak hadir di sini karena suaranya tidak besar. Kalau dia hadir pasti dia berkata, amin, itu sedekah saya. Tapi rupanya orang Jawa Barat tidak mau riak. Memang dia bersedekah tapi dia diam saja. Malah yang mengatakan amin itu tidak bersedekah sama sekali. Serba salah mendengar ceramah Ustadz ini. Mau bilang amin dia katakan ini, mau bilang tidak amin. Kalau begitu lebih baik bersuara tapi bergerak tidak bersuara. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya tidak tahu. Tinggal yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab, tidak lama lagi bulan Sya'ban, santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab.
Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja. Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan penunjang pendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya ustadz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Insya Allah, kalau beginilah ramainya solat berjamaah, maka saya tidak perlu lagi memberi motivasi solat berjamaah. Insya Allah subuhnya pun kabarnya kata Pak Gubernur seperti ini juga banyaknya. Nampaknya amin itu harapan sebagai doa, mudah-mudahan sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru inilah ceramah jalan kakinya sepanjang ini. Biasanya turun dari kendaraan langsung lewat pintu khusus, langsung sampai jalan dari hotel sampai kemari. Orangnya banyak kiri kanan, dari bapak-bapak kepolisian, tentara, PM, relawan, sahabat-sahabat dakwah, dari berbagai macam ormas hadir semuanya. Hanya Allah saja yang dapat membalas, mudah-mudahan mereka istiqomah semuanya insyaallah. Tentu dalam perjalanan panjang tadi ada yang kakinya terinjak, saya mohon maaf. Ada yang anaknya mungkin menangis sampai sekarang belum berhenti, saya mohon maaf. Sampai-sampai transformer pun berhenti sejenak. Luar biasa. Begitu sampai sudah ke pelataran depan, saya melihat mengapa ramai sekali jamaah, seperti semut berkerumun. Masya Allah. Tapi setelah sampai di dalam barulah saya dapat jawabannya. Ternyata pemimpinnya sudah ada di dalam. Selama ini kadang kalau saya ceramah, yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kades atau yang mewakili, Kepala Desa pun mewakili zaman sekarang. Tapi di Jawa Barat gubernurnya langsung datang. Ada juga gubernur yang mau datang mendengar ceramah Ustadz, karena mereka titelnya SIP, Sarjana Ilmu Politik, tapi ini LC, padahal kode etiknya sesama LC dilarang saling mendahului. Setelah LC, MSI. MSI artinya master segala ilmu, ditambah lagi doktor. Tentulah yang membuat kita bersama ini hanya ada niat kerendahan hati untuk bersilaturahim insyaallah. Banyak orang yang lama hidup di atas dunia menyesal karena tak pernah bersilaturahim. Tapi siang ini saya sebelum datang kemari sudah bersilaturahim duluan. Diberikan jamuan makan dengan daging kambing sebesar lutut. Besar Masya Allah. Nampaknya kalau 2-3 kali datang ceramah ke Jawa Barat nih pulang bisa gemuk saya. Memberikan makan kepada tamu itu pun bagian dari sedekah. Jangan sangka sedekah hanya fakir miskin. Nabi pernah diundang, diberikan huzairah, diberikan potongan daging kambing, dimasukkan dengan tepung gandum, dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bukan fakir miskin. Muliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Dari mana kita tahu sahibul bait itu beriman? Dari cara dia memuliakan tamu. Hari ini orang memuliakan tamu karena status sosial. Kalau kebetulan tamunya bupati, minumannya cappuccino.
Kalau camat teh botol. Kalau kepala desa air putih. Di bawah daripada itu tak tahu entah apa lagi. Tapi hari ini kita dimuliakan, Masya Allah. Sampai-sampai 3 botol disiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula aqartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat.